العبد المحمود الخالص المسوس في كامل الخصائص. اللهم صل وسلم على عليه وعلى اله وصحبه وعلى حضرة الكرام من الباب. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا بجميع اطوارك وتقرباتك بجميع رحايتك وحصينك وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك من هذا الحبيب ويدعونا أمرنا وتتقبل منا وتحرمنا فيه من ذاتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع رسالك ولحقك وفيه من المعدل ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك الخاصة ولا تهلكنا وظلمنا جملة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب بنا بالغفران أن تقابل المذنب بنا بالغفران أن تقابل المذنب بنا بالغفران والمسيء بالأسر والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن أسر هذا الحبيب ووزره له وظهره وعمل بركته وشرف بجهاد أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات في العمل بطاعتك والصدق بخدمة القائمين إذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومن وقت لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي سافر الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه سوى آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Harus sangon kawan, harus sangon kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala rasulillah wa rasulillah. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi hadha al-kitab sirri syekh Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali وصول المفروض أن الله غشاه بالمغفرة إنه درجة وجلنا من خانه بسراره وعلمنا أنوار الدين والدين والآخرة من عملنا من قسبهم يتوفنا على ملتهم يرجون حسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita diberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita bisa mengisi waktu yang kosong dengan mengadakan pembacaan salawat berupa mulakan harsy juga pembacaan kitab salawat serta salam. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga sahabat dan berikutnya jaga kepada sampai kepada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i 'ulumihi fid dharaini amin. Macam yang kedua, perbuatan taat. Maksudnya macam yang kedua itu cara kita
untuk berpikir yang supaya nilai pikir itu lebih daripada, artinya pahala pikiran itu melebihi daripada beribadah 1 tahun penuh atau 7 tahun penuh atau 70 tahun atau lebih. Jadi pikiran-pikiran itu menunjukkan supaya nilai pahala kita saling banyak sekali. Maka dia meneliti, kita nih dalam hati kita meneliti pikiran-pikiran kita nih, kita rasakan dalam lubuk hati. Kita meneliti pertama-tama adalah pada masalah salat. Salat-salat fardu yang diwajibkan atasnya, bahwa bagaimana ia menunaikannya. Sembahyang fardu yang kita laksanakan itu kita pikirkan. Dari cara memikirkan adalah cara yang zahirnya, yaitu yang zahir dengan cara mengenal dan juga mengerjakan di dalam masalah rukun yang 13 itu. Yang zahir, yang nampaknya, yaitu rukun yang 13 adalah kita mengatakan kalimat Allahu Akbar. Maka menjadi guru gaib kalau sudah kata Tuhan itu kan sudah panjang benar, sudah terjamin aja sudah Allahu Akbar, sudah masuk. Allahu Akbar, maka itu sudah masuk, sudah. Ada benar, ada banyak nih masuk itu 3 biji aja. Tujuan lebih nanti masukkan 3 biji itu. Artinya masuknya itu dengan masuk qasad ta'arud ta'yin. Nah dimasukkan. Apa itu? Usalli fardhu dhuhri. Menghadap kiblat kada kabut kada apa-apa. 4 rakaat kada terbuat kada apa-apa. Yang ianya adalah aku sembahyang fardhu dhuhur. Makanya kalau kita ini di dalam sembahyang itu secara syariatnya kita itu berniat dengan cara niat yang kita baca itulah yang dilakukan usalli fardhu dhuhri, aku sembahyang fardhu dhuhur. Itu jangan dibuat di dalam hati ketika sampai bar itu. Tapi namanya kita ini banyak benar macam-macam ingat-ingatan, lalu bisa panjang benar Allahu Akbar, kepanjangan karena macam-macam yang diingatkan, ada hutang, ada macam-macam itu, sehingga kita sembahyang bisa ada khusyuk, terganggu ketika mengangkat takbiratul ihram. Nah, rukun yang pertama adalah berdiri betul. Berdiri betul, rukun yang pertama. Berdiri betul yang pertama. Jadi karenakan sejajar dengan pinggang kita berdiri menghadap kaki kita tuh. Pinggang kita selurus itu. Atau kalau hendak jangkau lagi sebesar bahu kita paling jauh. Jangan tapi langkang benar, jangan takut kinclong benar betis. Jadi sesuai dengan bentuk tubuh kita, pinggang kita, atau dengan bentuk kalau melangkangkan dengan bahu kita. Kalau pinggang berarti sedikit, kalau bahu beranggap berjalan lagi. Itu berdiri betul. Baru setelah itu niat. Ini rukun qalbi adalah niat menyakiti kamu. Oh. Nah, niat itu tadi dikenakan niat itu takbiratul ihram itu rukun qauli. Niat itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi.
Nah, lalu setelah itu kita memikirkan bagaimana kita ini untuk melaksanakan sembahyang yang khusyuk ma'al khudu'. Khusyuk hati kita kada berubah kepada, kalau di dalam bahasa antum, kada berubah dalam badan kita. Ingatan khusyuk kita kada berubah kepada badan kita. Maksud badan itu, seseorang itu pernah dilihatkan oleh Allah, ada seseorang yang bisa dikasyafkan oleh Allah Ta'ala ketika dia sembahyang. Ini nih, Haji Arifnya sembahyang. Ketika Haji Arif sembahyang, itu ada yang dilihatkan bahwa Haji Arif ini berpindah khusyuknya keluar pada badannya. Artinya bayang ingatannya itu bukan dalam ketika sembahyang lagi. Bisa menuduh sawit kah, bisa menjual sawit macam-macam. Misal kan, nah itu, oh ternyata memang khusyuk benar. Nah, ada kawan-kawan apa lagi? Saking khusyuknya, kalau ada orang rakaatnya berapa kali? Nah itu, jadi kada keluar ingatan kita pada badan kita, kada keluar pada tubuh kita, itu tadi. Nah, khusyuk ini rukun di dalam sembahyang. Kalau Imam Al-Ghazali ini sedikit dia lupa lawan Allah Ta'ala tadi, maka batal sidin. Kita orang awam ada kawan kita kayak Imam Ghazali itu, orang-orang alim billah itu kada kawan lupa lawan Allah Ta'ala mereka. Jika bahkan mereka itu bisa berkata, jika seandainya aku lupa sekejap selahgah pun dengan Allah Ta'ala, maka aku kafir di sini. Namun kita seingat satu batang, setengah benar ingat apa? Nah itu ada ilmunya. Sedikit pun aku kalau lupa dengan Allah Ta'ala, maka aku kafir. Karena ada kawal, ada ingat, harus ingat terus menerus. Orang sudah tahu ilmunya, melihat kawan ingat Allah Ta'ala, melihat yang listrik ingat Allah Ta'ala, ayam baru nyupani ingat Allah Ta'ala, macam-macam. Nah itu khusyuk orang itu dengan khusyuk kita beda. Yang kisah Sayyidina Ali itu, Rasulullah, ujar Rasulullah, siapa di antara kalian yang paling khusyuk dalam sembahyang, maka aku beri hadiah burdah. Burdah itu ya selintang, makanya pengerenan, makanya ada memakai ini kancak kalian memakai burdah itu, nah baru ke situ burdah. Jadi Sayyidina Ali ini nafai dan nawaninya ulun ya Rasulullah, ulun sembahyang menang khusyuk. Begitu Sayyidina Ali sembahyang, orang itu khusyuk kamu dah. Nah begitu sudah selesai, ujar Rasulullah, wahai Ali, bagus sembahyang engkau, bahasa kita tuh bagus banget banyak ikan tuh. Cuman ikan hendak hadiah apa nih? Nang abang kan putih kan hijau kan? Ya Allah, ya Rasulullah, ulun hendak menghijau. Ikan ya Rasulullah kada khusyuk masih ada di hati. Di dalam dua sembahyang tadi ada hantar sembahyang mengambil burdah nang hijau. Itu pun Sayyidina Ali ini sudah luar biasa khusyuknya. Yang diceritakan bahwa Sayyidina Ali ini ketika berperang lalu tertancap di balik sidin itu anak panah. Lalu begitu sudah tertancap, ujar Sayyidina Ali ketika sudah istirahat perang, tolong cabutakan panah di belakang ini. Aku sakit benar. Kawan mencabut kada kawan, undur Sayyidina Ali. Nah, di Sayyidina Ali hadang dulu, aku sembahyang dulu. Angkat takbir Sayyidina Ali, angkat takbir Allahu Akbar. Begitu angkat takbir kita bila aku sembahyang, cabut lagi. Begitu Sayyidina Ali sembahyang, cabut orang anak-anak tadi sampai baitnya itu terberubut daging-dagingnya. Ada merasa Sayyidina Ali begitu tonton di wasan kawan, kenapa kawan mencabut? Menjawab kawan, di sahabat yang lain sudah saya ambil ini, saya Sayyidina Ali
Sudah menjawab itu namanya nah orang melihat lagi saking khusyuknya sembahyang. Sayyidina Ali kita nyamuk aja lewat nyong sudah mau kata sudah mau apa batal dari itu. Untuk kita masuk kolon menjadi pada kalau nah itu khusyuk di dalam sembahyang rukun qalbi. Cuman Imam Syafi'i itu khusyuk dalam sembahyang itu yang wajibnya sama sekali adalah ketika mengangkat takbiratul ihram itu Allahu Akbar, memasukkan kasat tarfain itu itulah. Di luarnya itu maka ada apa lagi kita khusyuknya kayak apa sebenarnya? Yang kedua rukun di dalam sembahyang yang ketiga rukun setelah berdiri betul kemudian takbiratul ihram niat takbiratul ihram sudah. Yang keempatnya adalah membaca surah Fatihah. Ini Fatihah dari bismillah sampai dhalin. Lamnya itu tasydid tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya itu harus mutaratidah. Kalau orang yang mampu membaca ra Bismillahirrahmanirrahim. Memang sudah tafsirnya pilat ada kewajiban Bismillahirrahmanirrahim. Haknya memang ada tahu. Ada apa dipaksakan? Orang-orang seorang-seorangnya disinggung kita sahaja. Nah, mohon maaf kalau bilang aja lu singgung. Memang sudah takdir saja jadi perkara salah cuma mohon maaf kalau ada nang fasih lidah yang jadi imam mulut kecuali komunitas orang-orang bilang aja. Nah, kalau boleh tidak jangan siapa nanti bagus bacaannya. Nah itu rukun berikutnya adalah Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain haknya kosong. Alham lain arti dalam sembahyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan tuh haknya jangan penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan tampak dengan ini belum. Alamin salah. Orang pas pulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Mat alif disukun di dalam Fatihah itu nang panjang paling panjang Bismillahirrahmanirrahim. Nah panjangnya berapa tuh? Mat alif disukun ini panjangnya 2 sampai 6 harakat atau 1 sampai 3 alif sama dengan 2 sampai 6 harakat. Kalau kita mau ambil dengan 1 harakat aja, 1 alif 2 harakat aja, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis itu kita Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin dari awal sampai habis. Harus sama itu makharijul hurufnya, mamat nyamat alif disukunnya. 1 alif sama dengan 2 harakat. Kalau kita mengambil 2 alif sama dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim itu 4 harakat 2 alif. Kalau mengambil dengan 3 alif sama dengan 6 harakat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Atau sampai dhalin. Sama semuanya dari awal sampai habis dalam 1 makhraj dalam tajwid itu 1 makhraj ada nomor lain kan kalau mengaji kita. Sama halnya dengan mad jaiz mufasil setelah panjang ada huruf alif itu idza jaa qul ya ayyuhal kafirun dari awal sampai tentu harus sama tuh. Bila kita mengambil qul ya ayyuhal kafirun boleh. Tapi harus sama. La a'budu ma ta'budun, jangan campur. Maka disukun sama juga, jangan campur. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus.
Alhamdulillahirabbil alamin. Salah pada sama timbangannya. Di situ aja kita memikirkan pahalanya luar biasa. Pahala memikirkan bacaan Fatihah itu. Sambil kita memikirkan itu. Makanya rukun berikutnya setelah Fatihah adalah rukuk. Ingat rukuk ini andakannya di lutut, di lutut, munhasyiran terbuka. Kemudian jangan dilakukan dikujurkan kayak ini. Kalau kita kemudian mantap melihat masih nonton. Contohkanlah Allahu Akbar. Nah, jadi meskipun tetap kata ini bila pian kata ini atau bukan kalau contohnya jelas atau bukan bila langkah ini sudah ditentukan pas pertimbangannya kata kalau dia bukan lagi maka itu sudah ukurannya tuh bila pian langkah ini ketinggian bulan dan pas itu memang sini bila pian melikok akan itu kata dokan mau udah tenang. Nah itu di situ tasalah ada di antara tapi masih sahaja asal tumanina tapi pada kada sempurna lagi di dalam rukuk kita. Malam ini biar bicara aman dulu rukun sembahyang diulang-ulang lagi. Nah setelah itu tidakmu banyak kenal menuju kekeliruan demi Allah mangkat. Jika seandainya karena mangkat tangan sidin itu sah sembahyangnya karena ada tahu caranya Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini tadi berapa kali melihat orangnya terdekat barakallah ini Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Itu rencana melihat jangan ketawa-ketawa bisa jangan pian jangan tahu itu ada tumakninah di dalam sembahyang tadi. Sami'allahu liman hamidah harus hingga tangan ini jangan ada gerak. Boleh Allah nah boleh jauh itu bila kayak ini ulun belajar dari batal apa 1 2 3 1 2 3 anak ada gerakan itu ada jualan kita kalau batal dari itu belajar jasirin lebih daripada 2 gerak jadi 3 gerak banyak sudah. Jadi harus Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu bil samawati wa minal ardu mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dah ada apa lagi yang sampai Rabbana lakal hamdu aja kalau ingatkan ini nang mendengar di live lah itu ketika takbir tidak tadi mangkat tangannya itu memang disunahkan takbir intikalnya dulu Sami'allahu liman hamidah. Nah betul kayak itu meskipun sebentar sudah ada nang kebanyakan kesalahan tadi ini Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Nah sudah ada merasa ada kita tuh kesalahan itu iya itu juga di dalam rukuk itu ada rukun kecil yaitu tumakninah. Makanya kalau ditulis yang 13 itu tambah tumakninah maka jumlahnya 17 rukun. Di dalam i'tidal ada tumakninah lagi. Tumakninah itu namanya tentram, tidak ada gerak sedikit pun. Karena bila bergerak lebih daripada 3 kali batal. Jangankan itu lidah kita saja keluar pada muntung dalam i'anah atau talibin toh kita gerakkan batal. I'anah semalam kalau itu baca tamat sudah
Lidah ini kita keluarkan, dimenakan lebih dari tiga gerak. Misalnya tuh, nggak tahu tuh lidah, itu. Begitu sudah pemanggilan kami tidak, lalu sujud. Nah, sujud ini masih ada kekeliruan adalah anggota 7 itu. Yang pertama anggota 7 dari harus, karena tempat sujud jangan terlapik karena ini harus gitu. Nah, banyak tuh ibu-ibu kasihan. Ibu-ibu tuh nambah mandek talakongnya di sini. Nah, ini jadi talapik dahinya sehingga karena ketika sujud itu talapik dahinya pada sah di dalam sujud. 2 telapak tangan. 2 telapak tangan jangan bergenggam telapak tangan. Talapik tangan kanan pada pakawan pada sah aja. Jangan mengangkat saudara. Tidak boleh juga, harus telapak tangan. Ketika sujud lagi harus bulitnya agak diangkat, jangan bolokok nang kayak nang orang taburingan kan. Bolokok sekali itu. Begitu sujud. Ya, bahari kami di Masjid Al-Karamah itu tengah malam tuh ada guru memimpin sembahyang sunat. Jika kita juga tengah malam tuh jam 1-an tuh. Begitu sujud beliau itu kurang lebih kira-kira lebih seperempat jam tuh sujud. Begitu Allahu Akbar banyak nongtak. Tak orang nonton mau goreng ujung-ujung nonton apa hayya sekali tuh. Kan nyaman-nyaman goreng itu tengah malam tuh. Nah, ada kalau dia menyandang lagi kalau kok sini kawan masuk kon ulun dekat kita. Kalau kok nah jadi jangan kayak balokop sekali itu, angkatlah kulit. Ketika sujud jangan lagi tinggi kepala ketimbang kulit. Misal garing hendak sujud lalu dilapiki, sujudnya ke sini tinggi kepala berarti kulit pada sah juga itu. Jadi kalau kita sembahyang berduduk, udah sampai sujud situ lagi sudah. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu sudah sah juga. Sah juga. Jangan ketika sujud kita berlapis bantal tinggi, lalu tinggi kepala ada sah. Sunat diangkat pahanya, punggungnya, kulitnya ke belakang, jangan terlalu tunduk mana. Nah, ketika sujud. Lalu kemudian lutut 2, 4 dan 5 lutut ini wajib tertutup. Tangan tadi sunat terbuka, sah tertutup. Arti tertutup itu pakai kaos tangan saja. Lutut wajib tertutup laki-laki maupun perempuan. Yang banyak kesalahan adalah 6 dan 7 ini. Perut jari kaki bukan ujung jari tapi perut jari kaki. Nah, ini jangan ujungnya ini sah. Kalau tadi belajar lawan bersyukur bikin lawan Rasulullah SAW itu jasidin jangan ujung jari ini kada sah. Harus perut jari meskipun memang kita sakit, bahasa kampung tuh wangkang tuh bahasa Jawa buruk, lalu kekuling sini sebutin nggak mau pilih. Nah sebutin satu ibu batiska kamasa misalnya itu mau pilih saja udah. Kalau memang darurat ada apa lagi, namanya darurat kalau sakit ada apa lagi sah aja udah. Ini yang sempurna sehat walafiat yaitu ujung jari jadikan bahkan rancak juga terlihat ketika sujud terakhir itu batasnya sudah berlimpah sebelah anak duduk. Maka ini sudah jangan pian ada seperti sujudnya itu
Sudah siap berdahulu berarti orang tuh. Cuman di orangnya ada di sini. Yang sini kira-kira mau coba bertahan kira-kira kita terakhir sujud. Rukun berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, namanya duduk iftirash. Iftirash itu diulah tikar, ya iftirash lah. Iftirash itu duduk batis kanan kita jagatakan, batis kiri kita duduki, nah itu iftirash. Diulah tikar batis kita, sampailah iftirash mulanya kita duduki. Kalau memang sulit juga boleh tawarruk, duduk di antara sujud. Rukun berikutnya adalah duduk di antara dua duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Tawarruk itu batis kiri di batis kanan ditegakkan, batis kiri diselongkokkan di bawah batis kanan. Daerah yang itu duduk tahiyat akhir. Kalau imam kita Syafi'i, imam yang lain itu ada tawarruk itu sama iftirash semuanya. Kalau di Makkah jarang itu kalau haji latif orang duduk ada dan bentuk terakhir tetap sama. Nah itu imam yang lain, kita imam Syafi'i itu ada tawarruk di situ. Imam yang lain, 3 imam itu tetap duduknya duduk iftirash semuanya. Bila orang Indonesia pasti duduknya sudah baca nambah miring kepala itu sudah gitu terakhir atau bila orang lain tuh jarang mantap, orang Indonesia, orang Malaysia, pokoknya Asia ini kebanyakan Asia Tenggara tuh kebanyakan duduk tawarruk terus. Kalau di Makkah itu kebanyakan orang pada duduk tawarruk, duduk iftirash semuanya. Berikutnya adalah rukun berikutnya membaca tahiyat akhir. Kalau yang asli tahiyatnya dari awal itu at-tahiyatu lillah. Salamun alaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaikum wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ namanya tahiyat. Dan apa yang pendek itu. Kalau tahiyat kita aja at-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Yang terkutip dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya asyhadu. Lain tuh artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tahiyat. Rukun berikutnya adalah membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling pendek itu. Apa guru nonton jangan ada dibuat di sini. Sayyidina itu kita menghormati benar Rasulullah. Hormati benar saya Rasulullah lalu Sayyidina. Sulukul adab khairum min imtithalil awamir. Kita beradab lawan Rasulullah itu lebih baik daripada menunaikan perintah. Kalau beradab itu lebih daripada menunaikan ibadah, karena betul jelas sudah perintah Rasulullah tentang Allah itu dilaksanakan, cuman lebih lagi beradab. Lalu buat Sayyidina, karena Muhammad di banyak mana? Muhammad Rashid, Muhammad nama aja. Muhammad di ruang kami tempat lain, Muhammad mana di pasar tempat lain, Ahmad mana Ahmad nama di tempat lain, Muhammad Sayyidina Muhammad. Itu menghormati penghormatan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini sih baca langsung assalamualaikum, udah satu dah. Yang ke-12 salam assalamualaikum. Yang terakhir tertib berurut-urutan tertib. Nah di dalam sembahyang itu sudah tertib, nah ini baru
Nah, jadi sehingga dalam satu di dalam sembahyang itu macamnya bukan jumlahnya, macam rukunnya adalah 13 rukun, ditambah tumanina tadi adalah 17 rukun. Itu yang macamnya. Kalau gawiannya lebih dari 17. Satu rakaat itu aja sudah berapa rukun digawakan kali 4 rakaat, tambah lagi dalam duduk tawaruknya dan sebagainya. Nah itu banyaknya. Nah itu yang kita pikirkan, memikirkan itu kayak apa cara membenarkan supaya sembahyang benar itu secara zahir. Lalu secara batin kita pikirkan pulangnya, kita membahas masalah tafakur. Secara batinnya lagi kayak apa khusyuknya dalam sembahyang. Aku sembahyang ini berapa persen kita dalam sembahyang itu khusyuk kita? Ada 0,0% saja, 0,1% saja kita. Artinya ketika takbiratul ihram aja ingat lain itu ayo semuanya. Kita nih yang lain tuh belalah terus pikiran untung juga umat imam. Yang ada umat imam bisa 7 rakaat tuh. Bahaya, tinggi bahayanya. Nah di situ, nah itu bahan pikiran kita supaya ada kualitas sembahyang kita lebih baik lagi daripada sembahyang yang terdahulu. Kita pikirkan itu, nah memikirkan itu adalah nilainya lebih daripada 1 tahun ibadah. Nah, kita tafakur, kita baca nih, memikirkan itu lebih nilainya lebih daripada 1 tahun ibadah. Ada yang 7 tahun, ada 70 tahun ibadahnya. Tafakur masalah itu ibadah, menganakan sembahyang. Nah, lalu memanakan batinnya lagi, secara batin lagi kita pikirkan apakah aku diterima oleh Allah sembahyang atau adakah aku tadi makan makanan yang halal aja. Soalnya aku mendengar hadis Rasulullah, barang siapa makan 1 suap makanan yang haram, maka selama 40 hari itu akan diterima oleh Allah sembahyang kok. Takutan lagi kita. Nah memikirkan itu berarti aku harus betul-betul memikirkan dan artinya makanan-makanan harus dijaga bujur jangan sampai makan kok termasuk kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu haram nih lagu kita syubhat tuh. Begitu sudah kita yakin aja sudah alhamdulillah aku makananku halal aja. Makruh makananku pulang kan begini makruh. Memang sudah kadar kita sepiring setambah atau sekali bertambah. Mantang-mantang kawan membawai panggangan yang nyaman benar. Tapi kan nyaman panggangan itu iwaknya nyaman. Iwaknya nama berpanggang nyaman. Kalau panggangan iwak nyaman. Lalu berhemat sepanjangnya kalau makruh pulang itu mengotorkan hati pulang, pikiran pulang kita ke situ. Tasawufnya masuk ke situ pulang tuh. Memang halal kita makan, tapi matang-matang halal tadi berhemat kita memakan, lalu makruh lagi jadinya. Makruhnya kenapa? Memuaskan hawa nafsu. Ada lagi rongga dalam perut itu, bangga hibak gerak kemana nasi aja. Ada kau masuk lagi. Patin babakar. Nah itu kita pikirkan lagi di situ. Gimana menyambut gugur partinya sulit kalau ada ditolong oleh Allah Taala. Kalau Allah menghendaki menolong kita, nyaman benar sudah. Itu mudah kita melaksanakan itu. Nah pikiran itu tertuju khusus kepada situ. Nah sehingga kita memikirkan itu, lalu nilai kita pikiran ada, plus lagi hasil pikiran tadi menambah baik lagi sisi ibadah kita.
Jadi rukun yang 13 itu terbagi 3 lagi. Yang pertama rukun qalbi, yaitu niat tadi, rukun qalbi dan khusyuk terus menerus sampai salam. Yang kedua rukun qauli, bacaan. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat. Yang keempat salawat. Yang kelima salam. Rukun yang bacaan itu wajib didengar oleh seorang yang membaca. Bila kada terdengar oleh dia misalnya yang seorang yang membaca, maka kada sah pulang, batal lagi sembahyangnya, kecuali dengan sebab ada sebab bunyi sepeda motor nyaring benar, bunyi sensor nyaring benar, hujan lebat benar, nah itu, atau orang baru jauh benar-benar panggil kata-kata apa lagi udah. Cuman kadarnya kita mendengar kita adalah kita seorangan sembahyang, ada orang yang mengganggu kita, bismillahirrahmanirrahim, itu kadang-kadang sudah. Jangan pulang di dalam jamaah itu kita akan nyaringan pulang sehingga kurang terganggu hingga bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahalamin, ar-rahmanirrahim. Kan ada orang gagap, bukan gagap, waswis. Ya, ada dua kawan-kawan Nurul ini namanya. Tidak ada apa itu. Kawan-kawan ini padahal hati-hatinya banyak baca at-tahiyatul mubarak, at-tahiyatul. Bila sudah hendak salam tuh at-tahiyatul mubarak sama berhebat lagi. Ada manusia tuh. Ya kawan mereka tadi ada situ. Kali sini paman, lain rasid tuh hari ini. Rasid dulu. Nah itu gangguan syaitan. Gangguan syaitan itu dalam sembahyang kita benar-benar kok. Nang kada khusyuk, nang supaya batal sembahyang, supaya nang kada sah sembahyang itu syaitan. Sampai-sampai kita di dalam sembahyang itu ketika kita belum sembahyang itu kan bukan kantor. Ada kawan kita juga nih, bila Allah sembahyang pasti untuk terus itu jadi nggak ada mengganggu kita dalam barat. Atau di dalam sembahyang itu ada. Biasanya ada getar-getar ada, begitu yang sembahyang getar terus mau. Getar itu bisa-bisa itu gangguan setan jin, supaya paling ada kita akan khusyuk dalam sembahyang diganggunya. Itu bisa di situ gangguan jin. Makanya sebelum sembahyang itu ada 4 sunat diutamakan dahulu. Yang pertama menghamparkan seumpama sajadah. Bersajadah sembahyangnya memang sah aja bang, di menurut Allah ada bersajadahan. Cuman disunahkan ujar Rasulullah kalau ada alas-alas kan, kalau ada di depan itu ada di haluatan orang ada di tongkat, ada di tongkat apa kas kita kan supaya jangan melewati orang di depan kita. Jadi andap di muka itu sumpah sejadah. Yang kedua adalah disunahkan adzan dan iqamat. Meskipun seorang sembahyang mengalami kita sembahyang seorangan, kalau kata dikira adzan dan iqamat lagi. Bagi imaman ajarnya surah Qamat betul tunjulan pulang. Yang ketiga adalah membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswis yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, supaya jin-jin, syaitan-syaitan jangan mengganggu kita dalam sembahyang. Terhindar kalau kita membaca itu, meskipun kita kalau membaca insya Allah itu sudah terpelihara, karena geritik hati kita itu hendak supaya jangan terganggu oleh jin dan syaitan ini. Allah Ta'ala menolong. Doa kita orang biasa ini untuk mereka itu sangat manjur, benar. Jangan kita anggap enteng.
Cuman kita kadang-kadang membaca qul a'udzu birabbin nas itu kada sadar kita hanya sekedar rutinitas bacaan aja, padahal itu niatnya supaya jangan diganggu oleh jin dan jin tadi, syaitan-syaitan yang mengganggu dan sebagainya itu. Maka doa kita sangat manjur sekali. Bera'udzubillah, ta'awud aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sadar membaca itu supaya jangan diganggu syaitan. Memang kan kawannya mengganggu kita, cuma kita ta'awud itu kada sadar, hanya sekedar baca biasa aja, lalu tetap punya kawan mengganggu. Ramai kata masih itu. Doa kita untuk mereka itu sangat manjur. Mereka kekalahan kita telah apa aja kita kada melihat dirinya, ini melihat kita. Nah itu. Tapi begitu kita sudah berdoa, dikabul oleh Allah Ta'ala. Asal kita sadar kita membaca untuk supaya perlindungan. Ayat kursi kita baca memang ada kawannya. Asal kita sadar baca, bukan hanya sekadar baca aja. Nah, rukun qauli Fatihah, tahiyat pulang. Hanya salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat sholli yang syali. Banyak orang di Facebook tuh membaca syali. Lain artinya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kesejahteraan atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli, ya Allah celumurilah lawan nomor Muhammad. Ada bagus kalau maknanya. Kalau Allahumma sholli lain pula artinya ya Allah kebutakan padam ala ibarat bahasa nahu untuk membunuh, untuk menimpas lain pula. Jadi betul-betul bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli yang salli yang syari. Ya, tambah lagi wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Guru Suki itu memberikan pelajaran tahayat itu sampai contoh sampai itu mati saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bernafas dulu. Wa ala sayyidina Muhammad kama shallata ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, bernafas pulang. Wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi setiap salawat khusus kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, putus loh. Hanya berhinak lagi hanya sama wa ala sayyidina Muhammad kama shallata ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, berhenti lagi wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersambung kenapa disini? Karena salawatnya khusus kepada Rasulullah beda salawatnya kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi, kepada Nabi Ibrahim. Barakatnya yang kita baca kepada Rasulullah itu beda barakatnya yang kita baca kepada Nabi Ibrahim, kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi. Nah itu khususnya di situ. Ya sidin itu belajar doa itu. Nah di situ. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bernafas wa ala sayyidina Muhammad kama shallata ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama barakta sayyidina Muhammad, bernafas lagi wa ala sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sunatnya lagi, tambahi lagi dengan bacaan doa di dalam sembahyang. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu anta al-mu'akhkhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tambah doa dajjal lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal nih itu tuh. Sampai dihafal. Lawas mana sudah umur kita ada hafal situ. Ya, assalamualaikum. Ini situ wajib ya. Warahmatullah. Assalamualaikum. Bulut makan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi komnya itu kasih itu.
kita serahlah yang penting salamnya sudah. Cuman jangan ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dada ini bergerak ke arah sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batal lagi sembahyang kita. Kalau dada kita bergerak bukan ke arah kiblat batal lagi. Jadi nang boleh itu bulu kita hadap leher kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lewatan sana pas itu sampai kata kawat kita tak boleh kayak nang pemain diri itu kan ke belakang sana sah aja ada apa ada batal boleh. Anu duduk akhir tadi berarti keadaan duduknya balas. Seandainya kada memungkinkan ada darurat, bolehlah diganti dengan duduk iftiras. Jangankan boleh, sangat boleh iftiras. Jangankan duduk isyarat, duduk mutabari'an, mutarabi'an boleh, duduk bersilat boleh. Salawat di tahiyat pertama lah, itu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai itu aja, atau wa ala ali sayyidina Muhammadnya dibuat juga. Kalau ditambahi wa ala sayyidina Muhammad itu makruh, tapi kada batal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sudah langsung berdiri. Ternyata ada baca ulang wa ala sayyidina Muhammad. Ada baca cuman pada dianjurkan. Sebutin lagi. 50.000 sebutin. Salam itu kan dua kali, kanan sekali, kiri sekali. Terus makmum, apakah menguntungkan salam keduanya imam dulu atau imam ke kanan kita kawal salam dua dulu langsung? Abdalnya selesaikan imam salam, yang kedua saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah diam salat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesaikan imam yang kedua baru makmum mengikuti. Jika seandainya bukan tadakulu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu makmum saja kada membatalkan, cuma ada dapat pahala afdal tadi. 3 pertanyaan alhamdulillah. Ada anu tuh apa? Janganlah kamu sujud menyerupai binatang. Ya, nah tadi janganlah kamu sujud menyerupai binatang. Ya kata sujud tadi ya sujud nang melukok ono tadi. Nang kayak anjing, laksana anjing nah itu. Sujudnya nang kayak anjing. Pas kita masuk kurang baca tahiyat akhir kita kan baru kita 4 juga itu kita kayak pam kita tahiyat tuh kita membaca sampai mulai awal ke akhir kan juga. Lihat sekon dulu. Yang pertama kita masuk tahiyat akhir, kurang tahiyat akhir. Sedikit kali salam misalnya pertama dulu ya. Langsung ya Allahu Akbar, orang sudah berdiri dia lagi kalau sudah duduk sah ya dah. Tapi yang pengawasan duduk dulu. Nah duduk ternyata tahiyat akhir. Kalau sawat tahiyat akhir sampai kita membaca dulu boleh. Kalau kita tahiyat akhir orang tahiyat akhir kita masbuk baca manakan baca dari at-tahiyatul ma'ruf belum sampai tentukan sampai habis juga. Yang boleh sunat. Kenapa? Ketika kita tahiyat akhir kurang tahiyat akhir kita masih belum tahiyat akhir, kita masih panjang, jangan berdiam di situ, tentukan dulu sampai masih dajjal dia awal. Cuman begitu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imam, jangan tentukan masih dajjal dulu, berdiri langsung. Kenapa? Karena katahan dengan kawasan batal orang, pahamlah. Jadi ketika tahiyat akhir kita masbuk, kita boleh membaca tahiyat akhir itu sampai imam membaca tahiyat akhir sampai tonton, kita tutup akan juga sama. Kecuali imam ini sampai Hamidul Majid misalnya toh. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan menentukan sampai nama tajil benar Adam itu atau dajjal tadi. Udah lagi begitu tahiyat salam langsung juga berdiri dah. Ada sempurna membaca misalnya tuh. Begitu sudah kita datang pas orang tahiyat akhir sempat duduk tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu billah. Assalamualaikum di imam. Assalamualaikum. Jangan asyhadu an la ilaha illallah langsung berdiri. Ingat kalau pasan kita putus ada bualat. Nah itu. Amin.
Eta Oh, nambah sih ada boleh akan ada boleh akan Imam Syafi'i jalan tadi kita menurut Imam Syafi'i tadi guru-guru kita Sayyidina ada boleh akan orang Wahabi ya Sayyidina ada mana namanya kan orang Wahabi ada boleh membuat Sayyidina apa jadinya kita beradab sulukul adab khairum min imtisalat awamir. Kita menjalankan adab itu lebih baik daripada menjunjung perintah. Menjunjung perintah bagus benar sudah, tapi lebih beradab lagi. Melaksanakan sembahyang bagus benar sudah, cuman pakaiannya hingga sini aja memang dia kelihatan sah ya sudah. Kita beradab dengan pakaian yang bagus, bagus miskah misalnya, nah itu kopiah itu soal adab beradab. Kalau hanya sekedar menjunjung perintah aja sudah, yang penting sah sembahyang, menjunjung perintah malahnya. Tapi kada beradab. Nah, silawar berabit-abit ke sini, tapi pas silawar kamu menonton. Nah itu ada orang adab itu sudah. Ketika hendak berangkat ke pengantin, hak baju pakaian begitu hendak sembahyang, jarum super belakang itu. Sehingga orang kalau posisi lagi sembahyang mulai hendak berukuknya terus. Pak, anak-anak ini kan rambutnya sampai sini Pak. Kita ini dihiga enak menagur, anak-anak ini kadang-kadang kopiahnya. Nah di tagur kita wajib menagur apabila ada ditagur berdosa atau kayak apa tuh Pak? Mengatakan dia kan wajib menagur, karena kada balik kalau nantuha itu kita wajib menagur sebenarnya. Karena misalnya sudah 17 tahun. Nah, kalau kita sudah remaja kita menra'a munkaran fal yughayyir biyadih. Kalau melihat itu tersalah, itu munkar sebenarnya itu kamu sembahyang beulur begitunya sujud. Nah, karena kalau dilihat jokang dulu, kalau waktu sujud aja cokonya dulu atau nak sahadinya udah. Cuman kita coba ikam lah, awas di sembahyang dalam ulur berarti singkina kata sujudnya. Guru kami menerangkan kalau hanya 2 bilah aja di sini rambut itu ke ulur ke dahi itu ke atas sujud itu sah aja. Bila lebih daripada 2 bilah, 3 bilah banyak tuh artinya ada sah lagi. Jadi kan menghitung biasa 1, 2 tidak segini tetap aja. Jadi lebih daripada harusnya lah kopiah lah, atau ada di antara orang-orang sembahyang itu di handaknya satu tangan lah di jalannya atau paling jangan situ. Topi yang paling ya. Yang boleh juga menurut lebih atap ya bakal ada kalau gitu. Itu. Nah itu. Nah ini kalau bikin ini kami anunya bahasan-bahasannya pada urusan sembahyang kita sehari-hari lah. Nah itu udah halal. Nah belum jawab sampai di sini. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علمهم عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم إنه متقبل منكم. Tapi tahu juga orang beli makan Haji Iran ada. Jadi itu tolak lagi itu pun ya.